Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah, kita berharap mudah-mudahan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita pun mengkaji berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bertambah perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kenal, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak cinta. Maka dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita berharap mudah-mudahan kecintaan itu tumbuh dalam diri kita melebihi daripada kecintaan kita daripada selain makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Thayyib, ayyuhal ikhwal akhwat. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya perlu untuk menyampaikan bahwa di dalam berbicara masalah sejarah, banyak cerita-cerita sebenarnya yang tidak mempunyai landasan ataupun tidak mempunyai sirah yang sahih, tidak mempunyai sanad. Ya, tetapi biasanya oleh para ulama sirah terpaksa memasukkan itu. Ya, terpaksa biasanya memasukkan itu. Termasuk sebenarnya cerita berkenaan dengan Halimah Sa'diyah yang kemarin kita sampaikan, yang susuannya itu, artinya dia disusukan oleh Halimah Sa'diyah, itu adalah sejarah yang benar. Tetapi berkenaan dengan ceritanya keledainya itu tiba-tiba jadi kuat, kemudian ini riwayatnya sebenarnya adalah riwayat yang sangat lemah. Ya, riwayat yang sangat lemah, dan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan. Dan memang nanti juga kita ketika menjelaskan berkenaan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak lepas daripada adanya riwayat-riwayat yang lemah. Ya, adanya riwayat-riwayat yang lemah, dan biasanya kalau kita berbicara masalah sirah, itu biasanya hanya berasal dari dua sumber. Kalau bukan Ibnu Hisham berarti Al-Waqidi. Ya, Ibnu Hisham ya atau Al-Waqidi, itulah dua sumber berkenaan dengan masalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tayyib, ayyuhal ikhwal akhwat. Kita akan mengambil beberapa pembelajaran sebenarnya daripada sirah yang kita ambil ini. Kemudian ayyuhal ikhwal akhwat, ketika akhirnya disusukan di keluarga Bani Sa'ad itu ya, Halimah Sa'diyah, maka ada sebuah peristiwa yang terjadi. Ya, ada satu peristiwa yang terjadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 4 atau 5 tahun. Ya, di sini ahli sejarah tidak ada yang menetapkan tahun keberapa begitu, tetapi berusia antara 4 ataupun 5 tahun. Ada sebuah peristiwa, dan peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril
alaihi salatu wassalam didatangi oleh Jibril ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main bersama sahabat-sahabatnya yang lain, orang-orang sebayanya ataupun anak-anak sebayanya. Jibril mengambil Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian merebahkan beliau di atas tanah, kemudian setelah itu membelah ya bagian dadanya dan mengambil daging ya dari dari jantungnya itu dikeluarkan segumpal darah, kemudian Jibril mencuci segumpal darah tersebut dengan air Zam-Zam ya, dengan air Zam-Zam, kemudian dia berkata ini adalah bagian daripada syaitan. Kalau seandainya ini tidak dicuci ataupun ia tetap, maka ia akan memperdayaimu. Maka itu dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian setelah itu ditempatkan kembali, ditaruh kembali ya. Kemudian akhirnya karena teman-temannya yang melihat keadaan seperti itu dalam keadaan khawatir, takut. Gimana tidak takut kalau seandainya misalnya teman kita tiba-tiba kita lihat di hadapan kita dibelah dadanya, maka setelah itu akhirnya teman-temannya ini datang kepada ibu susuannya dan berkata sesungguhnya Muhammad sudah dibunuh. Ya, sesungguhnya Muhammad sudah dibunuh. Dalam hal tersebut ibu susuannya pun merasa khawatir karena itu bukan anak aslinya kan. Itu adalah anak susuan dia. Maka akhirnya dia pun mencarinya dan menemukannya. Ya, dan menemukannya. Dan awalnya yang penuh dengan kekhawatiran, dia dapatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, tetapi Anas periwayat hadis ini mengatakan apa? Sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ketika dibelah dadanya, kemudian setelah itu dijahit ya kembali, maka nampak bekas daripada belahan daripada apa yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhawatiran tersebut, ayo ikhwah, menjadikan Halimah merasa sangat-sangat khawatir berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekhawatiran itulah akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan kepada ibunya. Ya. Dikembalikan kepada ibunya dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama ibundanya sampai beliau berusia 6 tahun. Jadi antara tadi 4 sampai 5 tahun, kemudian setelah itu dia tinggal bersama ibundanya sampai berumur 6 tahun, ya. Kemudian akhirnya suatu hari Aminah, ibu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpikir untuk berziarah ke kuburan suaminya, ya, berpikir untuk berkunjung ataupun berziarah ke kuburan suaminya, dan kebetulan suaminya itu dikuburkan di Yathrib ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Untuk itulah akhirnya dia keluar menempuh sebuah perjalanan yang cukup panjang, dalam riwayatnya itu sampai 500 km bersama anaknya yang masih kecil pada waktu itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta pembantunya. Siapa pembantunya waktu itu adalah Ummu Aiman dan juga mertuanya Abdul Muttalib. Ya, jadi ini keluar berempat, dia pergi, ibunya, anaknya, Ummu Aiman yaitu pembantunya dan juga mertuanya yaitu Abdul Muttalib. Setelah tinggal selama sebulan di tempat tersebut, akhirnya dia kembali ke Mekah. Tetapi di tengah perjalanan dia terserang sebuah penyakit, yang mana dengan penyakit tersebut akhirnya ibunya meninggal, ya, dan dikuburkan di sebuah tempat yang bernama Abwa yang terletak antara kota Mekah dengan Madinah. Walaupun sekarang ada orang yang juga mengetahui di mana kuburan tersebut, bukan berarti kita mempunyai satu tidak diperintahkan juga untuk berkunjung ke kuburan daripada Aminah, ya, karena ada juga orang yang sekarang itu suka sekali mencari benda-benda ataupun peninggalan-peninggalan yang telah lalu-lalu, sehingga dicarilah kuburannya Aminah ibunda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicarilah kuburannya Abdullah ayahanda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun sunnah berkenaan dengan masalah seperti itu. Setelah meninggalnya ibunya, maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah, dibawa oleh datuknya, ya, dibawa oleh datuknya. Datuknya mencintainya, menyayanginya, melebihi cinta dan sayangnya kepada anak-anaknya sendiri.
ya, anak-anaknya sendiri. Jadi memang dia mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada cucunya tersebut, ya. Dan bahkan dia mencoba untuk menghibur dari cucunya ini agar cucunya itu tidak larut dalam kesedihan karena dia baru saja ditinggal oleh siapa? Ibunya pada saat itu. Maka dia pun mencoba untuk menghiburnya. Dan biasanya dalam Ibnu Hisham dikatakan bahwasanya biasanya Abdul Muttalib itu di Ka'bah menghamparkan yang namanya karpet, ya, seperti karpet di mana anak-anaknya duduk di situ, ya, duduk di situ. Kemudian anak-anak daripada Abdul Muttalib berarti pakcik-pakcik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga duduk dan datang ke situ, datang dan langsung duduk di atas karpet tersebut. Paman-pamannya, pakcik-pakciknya waktu itu mencegahnya, ya. Akan tetapi ketika dilihat oleh Abdul Muttalib, dia langsung berkata, jangan kau ganggu cucuku. Demi Allah, kata dia akan menjadi orang yang besar di kemudian hari. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, begitu cintanya dan sayangnya dia kepada sang cucu. Ya, sang cucu. Dia sangat sayang kepada cucunya. Sampailah pada akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari. 8 tahun 2 bulan 10 hari kakek beliau meninggal di kota Mekah. Sebelum meninggal, ya, sebelum meninggal, kakeknya atau datuknya ini seolah-olah menyerahkan tanggung jawab itu kepada pakciknya yang bernama Abu Talib, saudara kandung ayahanda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada saat itu memang banyak juga pakciknya yang lain, tetapi Abdul Muttalib ini menyerahkannya kepada Abu Talib. Abu Talib, pakcik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya sang paman ataupun pakciknya itu dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh datuknya dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Bahkan terkadang dia gabungkan bersama dengan anak-anaknya. Ya, dia juga akhirnya memberikan penghormatan, keistimewaan kepada anak saudaranya tersebut, ya. Dan beliau sangat memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan perlakuan seperti itu berlanjut terus sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur bahkan 40 tahun atau bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi seorang nabi. Karena kita tahu Abu Talib ini betul-betul menjadi salah satu yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, walaupun dia sendiri bukanlah seorang Muslim, dia tidak masuk Islam, tetapi dialah yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang membelanya ketika orang-orang mencoba untuk melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti itu ada sesinya khusus berkenaan dengan bagaimana peranan daripada Abu Talib dalam menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayuhal wal akhwat, ini juga adalah peristiwa, tapi peristiwa ini pun akhirnya diperdebatkan di kalangan para ulama juga berkenaan dengan turunnya hujan dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam riwayat itu pernah satu hari, ya, pernah satu hari orang-orang kafir Quraisy ini mengeluh dikarenakan terjadinya paceklik. Paceklik tahu ya, musim kemarau yang berkepanjangan, tidak pernah turun hujan. Akhirnya mereka datang bahwasanya ini, Masya Allah, ini sekarang keadaan sudah sangat genting, mengering, kemiskinan merajalela, ya. Maka mereka meminta, ayo kita meminta agar diturunkan yang namanya hujan. Kemudian akhirnya Abu Talib membawa anak, ya, dan anak tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam keadaan terik ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, tiba-tiba awan itu berkumpul di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berkumpul di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah hujan. Ya, turunlah hujan. Ya, bahkan pada saat itu dikatakan ketika turun hujan itu sangat lebat sehingga lembahnya, ya, semuanya teraliri air. Lahan-lahan yang tadinya sudah mau mati menjadi subur kembali. Ya, dan inilah yang terjadi, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sangat kecil. Kemudian ada juga kisahnya bersama Rahib Bahira. Ini pun banyak dipertentangkan oleh ahli hadis tentang kebenarannya, ya, tentang kebenaran daripada
pertemuannya dengan Bahira ini. Ya, pertemuannya dengan Bahira. Tetapi ini adalah merupakan sesuatu yang banyak kita dengarkan, yaitu bahwasanya ketika beliau berumur 12 tahun, ya, ada yang mengatakan 12 tahun 2 bulan 10 hari, pamannya ini karena memang adalah keadaan bangsa Arab pada saat itu yang suka bepergian. Makanya di dalam Al-Quran saya katakan kemarin itu li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-saif. Ya, jadi ini menjadi sebuah kebiasaan bangsa Arab untuk melakukan yang namanya perjalanan baik di musim panas maupun musim dingin. Dan mereka biasanya melakukan perjalanan tersebut ke Syam dengan ke Yaman. Kalau ke Syam pada musim panas, ke Yaman kalau musim dingin, kalau tidak salah. Dan mereka tujuannya adalah untuk berdagang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 12 tahun itu, dalam riwayat dikatakan, dia dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang ke negeri Syam. Ya, ketika mereka sampai ke satu tempat yang bernama Basra, ini kalau Basra ini masih termasuk dalam wilayah Syam, ya. Basra masih termasuk dalam wilayah Syam dan ini merupakan ibu kota daripada Hauran. Ini kalau antum punya ininya ya, punya mapnya di dalam buku itu, saya sendiri tidak mempunyai map di dalam buku seperti yang antum punya itu. Ya, ketika dia akhirnya berada di sana, Syam waktu itu merupakan salah satu negeri Arab yang masih mengambil undang-undang konun dari bangsa Romawi. Ya, maka dari situlah akhirnya diketahui ada seorang rahib. Rahib itu pendeta. Rahib itu pendeta. Pendeta itu ulama agama Nasrani. Ada seorang pendeta ulama bangsa Nasrani yang bernama Bahira. Dalam riwayatnya nama aslinya itu Jarjis, tetapi dikatakan namanya adalah Bahira. Nah, dikatakan nama aslinya itu Jarjis. Ketika rombongan tersebut tiba, ya, kemudian akhirnya dia datang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, inilah orang yang menjadi penghulu alam semesta. Inilah utusan Rabb alam semesta. Ini diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang dikatakan oleh Bahira. Walaupun saya katakan tadi bahwa kisah ini banyak dipertentangkan oleh ulama hadis, ya, banyak dipertentangkan oleh ulama hadis. Kemudian akhirnya Abu Talib bersama orang-orang yang bersama dengannya itu kaum Quraisy berkata kepadanya, bagaimana Anda tahu hal itu? Ya, dia berkata apa? Tadi saya lihat dia naik bebukitan. Ini bukit ini kata dia, itu kan ada batu dan pepohonan. Dan ketika dia lalu di situ, batu dan pepohonan itu sujud kepadanya. Dan tidaklah batu dan pepohonan itu sujud kecuali kepada Nabi. Nah, inilah yang menjadikannya memang akhirnya cerita-cerita seperti ini adalah terkadang tambahannya banyak, ya, tambahannya banyak. Makanya saya katakan cerita-cerita seperti ini tidak bisa langsung 100% kita percaya juga. Oke, maka akhirnya dia mengatakan ada tanda kenabian di balik daripada apanya lagi ini belakangnya, punggungnya itu, ya, dan itu kata dia kami ketahui dari kitab suci kami, ya. Kemudian akhirnya rahib tersebut mempersilahkan mereka, menjamu mereka dengan sebaik mungkin, dan kemudian setelah itu dia berkata kepada Abu Talib, pulangkan anak ini. Abu Talib pada waktu itu mengaku bahwa itu adalah anaknya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Abu Talib itu mengaku sebagai anaknya. Tetapi Bahira waktu itu langsung mengatakan tidak, anak ini ayahnya sudah wafat. Ya, ayahnya sudah wafat, ibunya pun sudah wafat. Karena itu yang disampaikan oleh kitab kami sebelumnya, ya, bahwa anak ini kalau betul-betul dia adalah seorang nabi, ayahnya sudah wafat, ibunya pun sudah wafat. Maka akhirnya Abu Talib berkata, betul, saya hanyalah pakciknya. Ya, makanya setelah akhirnya dia dijamu oleh Bahira, dijamu dengan istimewa, akhirnya dia minta kembalikan dia ke Madinah atau ke Mekah, ya, karena khawatir kalau seandainya itu diketahui oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Akhirnya pakciknya waktu itu mengirimnya pulang bersama sebagian anaknya ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ini kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ayolah ada beberapa peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup sebelum beliau mendapatkan yang namanya wahyu. Yang pertama ada yang dinamakan dengan perang Fujjar. Fujjar itu artinya pendosa. Nah, kalau kita mengatakan perang Fujjar, Fujjar itu artinya pendosa. Kenapa dikatakan Fujjar itu pendosa? Karena orang-orang ini melakukan peperangan yang dianggap sebagai, yang memang dikatakan sebagai bulan haram. Jadi kan memang bulan-bulan haram itu diharamkan untuk berperang. Tetapi orang Quraisy pada saat itu berperang di bulan haram. Jelas yang tepatnya itu terjadi di bulan Zulqa'dah kalau tidak salah. Mereka berperang. Sehingga peperangan ini yang terjadi di antara dua kabilah waktu itu, ya, menjadikan mereka akhirnya dikatakan sebagai perang Fujjar karena mereka berperang di masa-masa di mana tidak diperbolehkan untuk berperang pada saat itu. Mereka menodai kesucian daripada bulan-bulan haram, bulan yang dilarang untuk berperang di dalamnya. Dan di dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut andil di dalam peperangan tersebut, walaupun tidak langsung secara fisik berhadapan dengan musuh, tapi di dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menyiapkan panah dan anak panah untuk dipakai berperang. Oke? Kemudian setelah terjadinya peperangan tersebut, ada yang dinamakan dengan Hifdzul Fudul. Ya, Hifdzul Fudul itu adalah perjanjian sumpah setia. Ya, sumpah setia di mana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berkumpul dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zara bin Kilab, semuanya berkumpul ya di kediaman Abdullah bin Jada'an At-Taimi. Ya, dan itu dilakukan karena beliau memang salah seorang yang dianggap sebagai yang dituakan. Yang dituakan dan juga mempunyai yang dihormati pada saat itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut menghadiri perjanjian tersebut untuk tidak melakukan peperangan di bulan-bulan haram, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah berkomentar, sungguh aku telah menghadiri sebuah perjanjian perdamaian, sebuah perjanjian perdamaian di kediaman ataupun di rumah Abdullah bin Jada'an yang lebih aku sukai dan lebih aku cintai ketimbang mempunyai humrun na'am. Humrun na'am itu adalah onta yang merah. Onta yang merah itu adalah merupakan harta yang termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab pada saat itu. Dan ini akhirnya muncullah yang namanya perjanjian, dan alhamdulillah itu bisa akhirnya menjadi sebuah awal yang baik untuk perdamaian. Ada beberapa riwayat yang menyatakan penyebab terjadinya Hifdzul Fudul ini. Salah satunya adalah menyebutkan bahwa terjadinya itu dikarenakan ada kabilah Zubaid yang datang ke Mekah ini membawa barang. Kemudian barang-barangnya itu dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akan tetapi setelah dibeli, dia tidak kasih uangnya. Dia tidak memberikan hak orang tersebut. Karena itulah akhirnya kabilah Zubaid ini meminta bantuan kepada suku-suku yang ada di kota Mekah untuk menjelaskan perbuatan daripada Al-As tersebut. Mulai daripada Bani Abdiddar, Makhzum, Jum'ah, Saham, Adi, ya, mereka semuanya meminta hak kepada Al-Wa'il bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini. Tetapi Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini tidak mempedulikan, cuai dengan apa yang diminta oleh sekutu tersebut, orang-orang tersebut. Dia tidak mau memberikannya sampai pada akhirnya, ya, mereka naik di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais tahu ya, yang dijadikan sekarang sebagai istana raja. Jabal Abi Qubais, kemudian dia melantungkan syair-syair berkenaan dengan kezaliman di situ, dan akhirnya didengar oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib dan langsung bergerak, ya. Kemudian akhirnya dia mengumpulkan kabilah-kabilah tersebut, mendatangi Al-As bin Wa'il, mengambil harta dari mereka dan memberikannya kepada suku Zubair. Kemudian akhirnya terjadilah tanda tangan perdamaian yang dikatakan dengan Hifdzul Fudul. Ini adalah peristiwa-peristiwa penting terjadi sebelum kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Pada awalnya,
di masa mudanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat beliau bekerja sebagai pengembala kambing, dan perlu untuk saya sampaikan, tidak ada seorang pun Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia mengembala kambing. Jadi semua Nabi itu pernah menjadi pengembala kambing. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan tidak ada satupun Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala illa ra'il ghanam, kecuali dia menjadi pengembala kambing. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalakan kambing milik penduduk kota Mekah ini, dan beliau akhirnya mendapatkan yang namanya upah dari mengembala kambing itu qararit. Qararit itu jamaknya adalah kirat. Kirat itu adalah bagian daripada uang dinar. Kalau kita kan ada sennya, ya seperti itulah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bagian daripada mengembala kambing tersebut. Tidak banyak, qararit saja. Ya beberapa sen daripada dinar begitu. Sampai akhirnya ketika beliau berumur 25 tahun, beliau juga pergi berdagang ke kota Syam, ya. Dan awalnya modalnya berasal dari siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Di sini Ibnu Ishaq berkata, ini Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang wanita keturunan bangsawan. Dia adalah orang yang kaya raya. Ya. Dia adalah seorang janda yang banyak dilamar oleh pemuda-pemuda Arab pada saat itu. Bahkan dalam riwayat itu dilamar oleh pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi semuanya ditolak oleh Khadijah bintul Khuwailid. Sampai akhirnya dia mempekerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa dagangannya, dan pada saat itu dia meminta hamba sahaya laki-lakinya yang bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke kota Syam. Sekembalinya daripada Syam tersebut, akhirnya dia mendapatkan bahwasanya dia mendapatkan keuntungan yang tidak biasa. Kemudian akhirnya Maisarah bercerita berkenaan dengan kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang, dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yang namanya keuntungan daripada perdagangannya. Hal inilah yang menjadikan akhirnya Khadijah radhiyallahu anha tertarik untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendamping hidupnya, sebagai suaminya. Oke? Perlu untuk kami sampaikan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat berkenaan dengan umur Khadijah ketika dia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan umurnya sebenarnya bukan 40, ada yang mengatakan umurnya itu 35. Ya, ini beberapa versi yang diberikan oleh ahli sejarah. Salah satu indikatornya adalah bahwasanya seluruh anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Khadijah. Dan biasanya wanita setelah umur 40 itu sudah memasuki masa di mana dia sudah tidak mampu untuk melahirkan lagi. Padahal kalau kita lihat ternyata anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya berasal dari siapa? Khadijah radhiyallahu anha, kecuali satu orang, yaitu Ibrahim yang berasal daripada Mari Al-Qibtiyah. Ya, kita tahu Abdullah, kemudian Al-Qasim, kemudian Ruqayyah, siapa lagi? Ummi Kulsum, Fatimah, Zainab. Ya, ini adalah anak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh anak-anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan beliau masih kecil. Ya, dan seluruh anak wanita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dewasa semuanya, ya, dan semuanya masuk Islam, tetapi mereka semuanya wafat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kecuali Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ini dilamar oleh Khadijah radhiyallahu anha, dilamar oleh Khadijah. Maka kalau seandainya ada lelaki yang baik-baik dan wanita itu ingin misalnya, tidak mengapa juga. Kalau seandainya memang dia tahu ini laki-lakinya adalah laki-laki yang baik. Bukan hanya, bisa saja seorang wanita itu mengatakan bahwasanya dia ingin
menikahi misalnya, silakan. Ya, ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kan 2 kali. Wahabat nafsaha lin Nabi. Ya, ada wanita juga yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, tapi setelah dilihat oleh Nabi, Nabi nampak tidak tertarik. Akhirnya ada seorang sahabat yang mengatakan, nikahkan denganku ya Rasulullah. Itu kan. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Khadijah untuk dinikahi, akhirnya dia menyampaikan kepada paman-pamannya, ya, paman-pamannya. Kemudian akhirnya pergilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya ini mendatangi paman Khadijah untuk melamar buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian pernikahan tersebut dilangsungkan dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin suku pada saat itu. Ya, pernikahan itu berlangsung 2 bulan setelah kepulangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari negeri Syam. Dan tahukah antum berapa mahar yang diserahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Khadijah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Berarti kalau 20 ekor banyak juga, besar juga ini. 20 ekor, karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada saat itu. Ya, dia adalah orang yang sangat terhormat nasabnya. Ya, itulah Khadijah radhiyallahu anha, dan dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dimadu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wanita yang lain hingga Khadijah radhiyallahu anha wafat. Ya. Dan ayolah ikhwah, kenangan bersama Khadijah radhiyallahu anha bukanlah kenangan yang mudah dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha senantiasa ada dan terpatri di dalam hatinya. Bahkan ketika akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut nama daripada Khadijah radhiyallahu anha. Karena seringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama daripada Khadijah radhiyallahu anha, ini yang membuat Aisyah cemburu. Sampai Aisyah berkata, Khadijah, wa Khadijah ya Rasulullah, Khadijah lagi ya Rasulullah. Itulah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bahkan Aisyah mengatakan, saya itu tidak pernah cemburu kepada wanita ataupun kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menyebut namanya. Dan ini adalah bukti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Tayyib. Kemudian ayolah ikhwah, di umur 35 tahun ada sebuah kejadian lagi, yaitu apa? Membangun kembali Ka'bah. Ya, kenapa? Karena pada saat itu Ka'bah itu sudah sangat-sangat memerlukan yang namanya renovation. Sangat memerlukan yang namanya renovasi. Karena pada saat itu Ka'bah itu hanya berbentuk tumpukan-tumpukan batu tingginya 9 hasta. 9 hasta itu berapa? 1 hasta segini kan? Berarti mungkin kalau 9 hasta baru 4 meter setengah mungkin. 4,5 meter. Baru 4,5 meter saja. Itu adalah tinggi Ka'bah pada saat itu. Ya, tinggi Ka'bah pada saat itu. Dan pada saat itu Ka'bah memang sudah mempunyai umur yang sudah tua dan juga sering diserang oleh pasukan-pasukan yang datang untuk merontokkan dan merubuhkan yang namanya Ka'bah itu. Di samping itu juga Ka'bah itu pernah dilanda banjir besar. Ya, airnya meluap, mengalir ke Baitul Haram, sehingga menjadikan bangunan Ka'bah pada saat itu hampir roboh. Ya, terpaksa orang-orang Quraisy itu merenovasi bangunannya. Ya, dan pada akhirnya mereka bersepakat untuk membangun kembali. Awalnya tidak ada yang berani untuk merobohkan Ka'bah kemudian membangunnya kembali, karena begitu mereka menghormati Ka'bah itu, sehingga walaupun sudah dalam keadaan teruk seperti itu, sudah hampir roboh, tetapi mereka tidak berani untuk merobohkan Ka'bah itu. Sampailah akhirnya
renovasi itu diprakarsai. Ya, pimpinan proyeknya waktu itu adalah Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Ya. Ketika Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi, karena memang beliau ini adalah orang yang sangat dihormati di Arab pada saat itu, walaupun di dalam Al-Quran dia akhirnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Muddathir. Silahkan lihat di dalam surah Al-Muddathir itu berkenaan dengan Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Itu persis ya. Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi ini akhirnya memprakarsai, ayo kita bangun sama-sama Ka'bah ini. Sehingga akhirnya mereka merobohkan dulu, kemudian setelah itu dibangun sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya? Itu dia mengambil seorang arsitek dari Romawi yang bernama Bakum. Inilah yang menjadi arsitek dia pembangunan Ka'bah pada saat itu. Kemudian setiap sisi daripada Ka'bah itu dibagi kepada setiap kabilah. Kabilah ini kamu yang bertanggung jawab. Kabilah ini kamu yang bertanggung jawab. Kabilah ini kamu yang bertanggung jawab. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Sampai setelah hampir selesai, ini sudah selesai, itu batu Hajarul Aswad ingin ditempatkan di tempatnya semula. Dan mereka menganggap bahwa orang yang diserahkan wewenang ataupun tugas untuk mengembalikan Hajar Aswad itu memang adalah kabilah yang dimuliakan. Maka pada saat itu kabilah-kabilah ini berebut. Semuanya mengatakan saya, semuanya mengatakan saya, kami, semuanya berebut ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang semula, sehingga hampir terjadi sebuah peperangan yang maha besar pada saat itu. Untunglah ada Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia memberikan sebuah tawaran, idea. Oke, daripada kita berselisih di sini, alangkah baiknya kalau seandainya kita buat satu tawaran. Apa tawarannya? Siapa orang pertama yang memasuki Masjidil Haram besok, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Sehingga pada saat itu akhirnya mereka melihat siapa, ternyata yang datang pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad waktu itu yang datang pertama kali, akhirnya langsung berkata, radina bil amin, radina bil amin, radina bil amin. Kami ridha dengan al-amin, ridha dengan al-amin. Kami ridha dengan al-amin. Yang dimaksud dengan al-amin di situ siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang adanya kejadian seperti itu. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersetuju untuk menjadi penengah bagi peletakan Hajarul Aswad di tempatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta satu kain seperti kain sorban gitu ya, yang 4 itu. Kemudian setiap yang bertikai itu diminta untuk memegang ujungnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya, diangkat oleh mereka, pada akhirnya dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya mereka ridho dengan itu semuanya. Setelah proyek itu selesai, Ka'bah berubah. Ya, bentuknya seperti yang sekarang. Sebenarnya Ka'bah itu bentuknya bagaimana? Bukan segi 4 sebenarnya. Ka'bah itu bentuknya seperti ini ya. Bagaimana? 4 segi membujur yang, tapi ujungnya seperti ini. Jadi Hijr Ismail itu sebenarnya bagian daripada Ka'bah. Maka dikatakan orang-orang yang melakukan tawaf masuk di situ dianggap tidak sempurna tawafnya. Ya, dianggap tidak sempurna tawafnya karena dia harus melewati yang namanya Hijr Ismail itu. Di luar daripada Hijr Ismail. Maka setelah terjadinya dia diadakan renovasi itu, maka Ka'bah pada saat itu ditinggikan. Tingginya sekitar kurang lebih 15 meter. Ya, panjang setiap sisinya itu adalah 10 meter. Ya, 10 meter. Dan ini adalah Ka'bah yang akhirnya sampai sekarang kita lihat ya. Dan sebenarnya Ka'bah itu sudah melalui berbagai macam kejadian dan renovasi lah. Bahkan Hajar Aswad itu pernah
dicuri. Ya, lama itu dicuri oleh orang-orang Syiah. Kemudian akhirnya dikembalikan lagi. Wallahu taala a'lam. Maka sebagai konklusi daripada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulai dari muda lagi memang dianggap dikenal sebagai orang yang sangat amanah, sehingga beliau dikenal sebagai orang yang al-amin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai pikiran yang baik, akal yang bagus, fitrahnya suci. Dia itu adalah orang yang senantiasa melihat keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan beliau berinteraksi itu dengan basirah. Dia lihat orang-orang yang ada di sekitarnya penuh dengan pertimbangan, sehingga urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya akan bersentuhan dengan hal-hal yang baik. Kalau tidak baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan diri daripada itu. Makanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau muda lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya pada saat itu dari kebodohan-kebodohan dan kejahilan-kejahilan. Nabi tidak pernah minum khamar. Nabi tidak pernah berzina. Nabi tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Tidak pernah menghadiri acara-acara besar berhala-berhala ini. Ya, bahkan pesta-pestanya pun tidak dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghindarkan dirinya sehindar-hindarnya dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat benci, ya, ketika dia mendengar ada orang yang bersumpah tetapi tidak mempergunakan nama Allah, tetapi mempergunakan nama Al-Lat wal Uzza. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat marah kalau mendengarkan seperti itu. Dan ini semuanya adalah merupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal beliau juga adalah manusia biasa. Kalau seandainya pertanyaannya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak terdetik di dalam dirinya untuk melakukan hal-hal seperti ini? Dalam riwayat dikatakan, sebagai seorang manusia biasa, pernah juga Nabi mempunyai keinginan untuk melihat keadaan orang-orang Arab di malam harinya dengan pesta-pesta seperti itu. Maka di dalam riwayat itu Ibnul Athir meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, saya itu pernah mempunyai keinginan 2 kali untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Arab pada saat itu, yaitu sahirul layal. Sahirul layal itu bergadang, bergadang ya, tidak tidur malam gitu kan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia ketika mengembalakan kambing itu dia mempunyai teman dan dia pernah menyampaikan kepada temannya, boleh tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu jaga kambing-kambing ini, biarkan saya malam ini pergi untuk sebagai seorang anak muda kan, enjoy bersama yang lainnya di Mekah Al-Mukarramah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu temannya itu mengatakan oke, boleh, silakan. Ya, akhirnya temannya itu menjaga kambing-kambing itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, dia mendengarkan suara rebana itu, musik gitu kan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini apa ini? Oh, ini ada pernikahan antara fulan dengan fulana katanya. Ayo, semuanya orang sudah enjoy di situ, minum-minum khamar semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditidurkan oleh Allah. Dalam keadaan seperti itu ditidurkan oleh Allah, ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Dan dalam riwayat dikatakan, saya tidak bangun kecuali setelah matahari mengenai wajahku, ya, mengenai wajahku. Maka saat itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menemui temannya. Temannya berkata, gimana semalam? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ya, kata dia, saya ke sana ternyata dia tidur dan dia akhirnya tidak merasakan dan tidak pernah melihat apa yang terjadi pada saat itu. Dan Nabi 2 kali ingin melakukan itu, 2 kali juga ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang amanah, ya. Beliau mempunyai tabiat yang baik, akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Terus terang, ketika orang-orang akhirnya
membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pribadinya yang mereka benci. Sama sekali mereka tidak membenci pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy ini adalah apanya? Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pribadinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam riwayat ketika orang-orang ya mau bepergian dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada pada saat itu, Nabi sudah berdakwah. Mereka sudah benci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika mereka mau bepergian, mereka mengamanahkan barang-barangnya kepada siapa? Tetap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa sebenci-bencinya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang sangat baik. Maka itulah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan bahwasanya la yuhzikallahu abada. Allah itu tidak akan pernah menjadikan kamu kecewa wahai Muhammad. Kenapa? Karena engkau mempunyai akhlak yang baik. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tukrit taif. Engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tetamu, menolong mereka. Itu yang disampaikan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia memasuki fase Mekah ataupun sebelum mendapatkan yang namanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bersama ya ikhwan, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah selama 23 tahun. Dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama dinamakan dengan fase Mekah, fase yang kedua dinamakan dengan fase Madinah. Yang pertama Mekah selama 13 tahun, Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dan ayyuhal akhwat, di Mekah sendiri fase daripada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua. Ada sirriyah, ada jahriyah. Sirriyah itu artinya secara sembunyi-sembunyi, ini dilakukan selama 3 tahun. Dan yang kedua, dakwah jahriyah yang secara terang-terangan, ini bermula daripada tahun keempat kenabian hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan di Madinah Al-Munawwarah ini mempunyai beberapa fase yang insya Allah kita akan ambil nantinya. Baik, ayolah kawan-kawan, kita masuk kepada bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi. Jadi tak kala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah berumur 40 tahun, ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai perenungan-perenungan berkenaan dengan diri beliau dan kaumnya. Nabi ini suka sekali mengasingkan diri. Mengasingkan diri tahu ya? Ya, mengasingkan diri. Karenanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbekal. Bekalnya itu berupa roti, ya, dan air. Kemudian setelah itu dia naik ke Jabal Nur. Di atas Jabal Nur tersebut ada sebuah gua, dinamakan dengan Gua Hira. Kalau kita naik di Gua Hira itu, pandangan kita langsung kemana? Langsung ke Mekah. Yang mana di situ adalah penduduk, ya, penduduk yang Quraisy berada saat itu. Ya, langsung ke Mekah dilihat. Dan ayolah, Nabi itu suka sekali berada di situ. Tapi perlu untuk kami sampaikan, bukan berarti bahwa hal tersebut disunnahkan untuk naik ke Gua Hira. Ya, karena jangan sampai itu menjadi satu sunnah tersendiri. Wah, tidak sah pergi ke Mekah kalau tidak naik Gua Hira. Ada juga kan seperti itu tuh. Seolah-olah tidak sah. Seperti misalnya cium Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad itu hukumnya apa? Kalau kita tawaf, memang ulama mengatakan ianya adalah sunnah. Akan tetapi kalau seandainya menyakiti orang lain untuk melakukan sesuatu yang sunnah, itu adalah dilarang. Ya, tidak diperbolehkan. Karena menyakiti orang itu hukumnya apa? Haram. Yang kita akan capai adalah hukumnya sunnah. Dan terkadang untuk mendapatkan itu kan orang sampai sikut-sikutan.
hanya untuk mencium Hajar Aswad. Dan ini yang perlu untuk kami luruskan, bahwa tanpa mencium Hajar Aswad selama rukun dan wajib umroh ataupun haji kita terpenuhi, insya Allah itu sah umroh dan hajinya. Begitu juga yang namanya Gua Hira ini. Jadi Gua Hira ini jangan sampai dianggap sebagai salah satu sunnah, sehingga ada orang yang bertungkus lumus istilahnya kan, berusaha sekuat tenaga, ya, mengerahkan sekuat jiwa raga hanya untuk naik ke Gua Hira. Oh, ada kameramen. Dan ya orang-orang sana juga pandai, karena di atas kan saya lihat ada kedai juga kan. Ya. Jadi ayo ikhwah, itu bukanlah satu ini. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang yang mengatakan mengasingkan diri itu adalah bagian daripada sunnah, ini juga saya katakan tidak tepat. Karena yang dinamakan sunnah itu adalah segala apa yang diperbuat oleh Nabi setelah beliau menjadi Rasul, Nabi. Sedangkan ini dilakukan sebelum dia diangkat menjadi seorang Rasul. Ya, biasanya Nabi mengatakan ya takhannas zawatal layal, ya, jadi beliau itu bertakhanus itu ya beribadah, ya ta'abbad. Ya, dalam riwayat itu dikatakan ya ta'abbad zawatal layali, ya beribadah beberapa malam di Gua Hira, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di situ. Cara dia beribadah belum jadi Rasul, katanya cara Nabi. Wallahu a'lam. Di situ kata-katanya ya ta'abbad zawat, ya takhannas, ya ta'abbad zawat al-layal itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apakah dia mengikuti yang sebelumnya? Wallahu a'lam. Jadi di situ ya ikhwah, beliau tinggal di dalam gua tersebut di bulan Ramadan. Dan dia mempunyai kebiasaan memberikan orang-orang miskin ya makanan, dan menghabiskan waktunya dalam beribadah dan berpikir mengenai apa yang ada di sekitarnya. Ya, sebenarnya beliau itu tidak tenang melihat keadaan kaumnya yang senantiasa terbelenggu dengan keyakinan kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan mata kepala beliau sendiri bagaimana akhirnya para kaum Quraisy ini ya menyembah yang namanya berhala-berhala tersebut ya. Jadi ini pilihan mengasingkan diri yang biasanya dinamakan dengan uzlah ya, diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian daripada tadbir ilahi. Tadbir itu perencanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ini memutus kontak dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk melihat keadaan kaumnya pada saat itu. Makanya konsep kita tazkiyatun nafs itu ada konsep namanya at-tahliyah wa takhliyah itu. Yang pertama mengosongkan diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak terpuji, kemudian setelah itu memasukkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, jadi di dalam kesendirian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau akhirnya memikirkan keadaan kaumnya, memikirkan keadaan kabilahnya, bagaimana mereka terjerumus di dalam kesyirikan tersebut, sampailah pada akhirnya beliau itu mendapatkan tanda-tanda nubuah. Tanda-tanda nubuah. Bagaimana? Nabi di dalam hadis dikatakan bahwasanya itu dimulai dengan ar-ru'ya as-salihah. Jadi mimpi yang benar. Tidaklah dia tidur dan dia melihat dalam mimpinya kecuali hal itu akan terjadi esok harinya. Jadi kalau seandainya dia bermimpi malam harinya melihat fulan misalnya begini, esoknya dia akan melihatnya. Awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-salihah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari datanglah sebuah peristiwa yang terjadi menurut riwayat ya. Ya, karena di sini juga banyak perbedaan di kalangan para ulama. Terjadinya pada hari Senin. Pada tarikh 21 Ramadan. Di malam hari. Bertepatan dengan tarikh 10 Agustus tahun 610 Masehi. Ya, tepatnya ketika beliau berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Menurut Hijriyah, kalender Hijriyah. Tetapi menurut usia
Masehi usianya adalah 39 tahun 3 bulan 20 hari. Jadi ada perbedaan antara kalender Hijriah dengan Masehi pada saat itu. Pada saat itu Aisyah ini adalah merupakan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari ketika berada di Gua Hira, tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat. Malaikat ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berkata, "Ma'ana biqari, saya ini tidak mampu untuk membaca." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipeluk, ya, dipeluk. Dalam riwayatnya itu dikatakan, riwayat yang lain dikatakan, ketika Jibril memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi itu dalam keadaan seolah-olah sesak, gitu. Summa arsalani, setelah itu dilepaskan kembali, dikatakan kepadanya, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Kemudian dia berkata lagi, "Ma'ana biqari, saya ini tidak pandai untuk membaca." Kemudian dia melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali, dipeluk, kemudian dilepaskan, kemudian setelah itu muncul ayat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini adalah 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini kan pertama kali bertemu dengan Jibril. Dia belum tahu ini siapa ini. Maka dalam keadaan seperti itu, dia dalam keadaan gemetar juga. Dia datang kepada istrinya. Dia mengatakan, "Dathiruni, dathiruni. Selimuti aku. Beliau pun diselimuti sehingga hilang rasa takutnya itu. Kemudian akhirnya dia ditanya oleh Khadijah, "Ada apa? Ada apa?" Dia berbicara. Dia menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Barulah setelah itu Khadijah memberikan hiburan kepadanya. Ya, bahwasanya enggak mungkin kamu akan disia-siakan oleh Allah karena kamu mempunyai akhlak ataupun etika, adab yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kemudian akhirnya kata dia, "Ayo kita besok pergi kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza." Itu adalah sepupu daripada Khadijah radhiyallahu anha. Dia adalah penganut agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Dia itu banyak belajar Injil dan juga tulisan-tulisan Ibrani. Dan dia memang mampu membacanya. Kemudian akhirnya setelah di hadapan Waraqah bin Naufal, dia mengatakan, "Iqra min ibni akhi." Isma min ibni akhi. Dengarkan apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dia bercerita, apa kata Waraqah bin Naufal? "Innahu namus alladhi unzila ala Musa, laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk." Itu adalah namus. Itu adalah malaikat yang juga pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian dia berkata, "Laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk." Alangkah baiknya kalau seandainya saya masih hidup ketika orang-orang mengusirmu. Nabi heran, bagaimana kok saya diusir? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Amukhrijiyahum? Adakah mereka akan mengusirku?" Kata Waraqah bin Naufal, "Ya, dan tiada seorang pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang engkau akan bawa, illa uri, kecuali dia akan dimusuhi." Kemudian dia berkata, "Dan kalau seandainya saya ada ketika orang-orang itu memusuhimu, maka saya yang akan membantumu." Ya, maka setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu pun sempat terputus beberapa saat. Wallahu taala alam. Ini insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi nanti, ya. Minggu hadapan kita lanjutkan dengan Riyadhus Shalihin. Syukran jazakumullah khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.